صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبعد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini aku nanya dikit. Sama Bapak. Jadi kan biasanya kalau pendaki dia sebelum salam itu ada yang mengucapkan bismillah dulu, ada yang pantun dulu. Jadi menurut pelajaran yang pernah aku pelajari, kewajiban kita yang mendengarkan menjawab salam itu jadi gugur kalau didahului dulu dengan misalkan pantun. Misalkan seorang pendai ini menyampaikan ceramah, makanya di khutbah itu dilarang. Nah, di dalam khutbah Jumat itu mengucapkan sesuatu sebelum salam. Bismillah, baik itu bismillah. Memang ada kalau kata para alim ulama di dalam hadis itu segala sesuatu yang tidak didahului dengan bismillah itu terputus, tapi tidak dengan salam. Supaya salam kita itu menjadi wajib bagi yang mendengarkan, menjadi wajib dijawab bagi yang mendengarkan, jangan dulu dahului dengan kalimat-kalimat yang lain. Langsung salam dulu halal. Jadi gugur kewajibannya kalau didahului dengan kalimat-kalimat misalkan pantun tadi, itu tidak wajib lagi. Selanjutnya, pertama-tama bahkan yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini, pada pagi hari ini, pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul menunaikan salat jamaah, salat subuh berjamaah dan melaksanakan rutinan kita pagi harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam, marilah kita bersama-sama sanjung sajikan kepada Nabi kita, seorang Nabi yang telah mengangkat derajatnya kaum wanita, yang dulunya wanita itu sangatlah rendah sebelum diutusnya Nabi, yang mana wanita itu diperjualbelikan, naudzubillah summa naudzubillah. Tetapi semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah derajat wanita itu diangkat, dimuliakan sekali dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terhormat yang bersama-sama kita muliakan Bapak RW, Bapak Camat, alhamdulillah berkesempatan hadir, Ketua DKM beserta jajarannya, dan Bapak Ibu yang insya Allah selalu dalam naungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya mohon maaf sebelum menyampaikan, karena yang seharusnya menjadi pemateri, menjadi pengisi pengajian kita pada pagi hari ini Ustaz Romli, tapi berhubung beliau mungkin ada halangan, makanya ditugaskan atau dimandatkan kepada saya. Jadi di sini kita akan membahas tentang mengapa di
bulan Ramadan itu ada satu malam yang kata Nabi itu dalam Al-Quran juga disebutkan khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Nah, di sini ada cerita, ada riwayat di balik peristiwa ini, kejadian malam Lailatul Qadar ini. Jadi di suatu ketika, ini salah satu kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Di suatu ketika Nabi SAW ini sedang duduk dengan para sahabat. Entah mengapa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Bingung para sahabat. Nah, kenapa Rasulullah tersenyum? Terus bertanyalah para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Apa yang membuat sehingga dirimu saling tersenyum? Kata para sahabat. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW, itu yang mana di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, ketika semua manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing kemudian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua rasul dan semua nabi. Tetapi ada seorang nabi. Ada seorang nabi yang tidak satu pun ada pengikutnya. Seorang pun tidak ada. Nabi. Siapa nabi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah Sam'un al-Ghazi. Atau kalau dalam bahasa Ibrani itu didengar dengan kata Samson. Mohon maaf kalau ada nama Bapak ini. Nah, kalau dalam Islam Sam'un al-Ghazi. Jadi ada beberapa pendapat di sini mengenai Sam'un al-Ghazi ini. Ada yang mengatakannya ini waliullah, ya bukan nabi atau rasul. Tetapi ada juga yang mengatakan seorang nabi dan rasul. Jadi Nabi Sam'un al-Ghazi ini adalah panglima perang yang tidak ada seorang yang menjadi pengikutnya, karena pada saat itu keras semua orangnya. Jadi Nabi Sam'un al-Ghazi ini tidak bisa dengan kata-kata, harus dengan kekerasan itu. Kalau tidak dipukul, tidak mau mengakui Islam, bahkan dihina agama yang Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini Nabi Sam'un al-Ghazi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang kemuliaannya. Jadi sedikit kita sini. Sam'un al-Ghazi ini seorang panglima perang yang mempunyai kekuatan super dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai senjata rahang onta. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mendengarkan cerita tentang Sam'un al-Ghazi. Nah, ini cerita di balik malam Lailatul Qadar, sebab turunnya ayat tentang Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar. Nabi Sam'un ini berasal dari kota Palestina, tepatnya di Gaza yang sekarang terjajah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat bahwasanya Sam'un al-Ghazi ini berperang melawan kaum-kaum yang menantang agama Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Jadi kalau berbicara tentang pejuang menang, ya pasti ya, karena dia berjuang sendirian. Nabi Sam'un al-Ghazi. Di suatu ketika ada seorang raja
ada seorang raja ini kafir, raja yang benci dengan agama yang dibawa oleh Shamsun al-Ghazi ini. Tetapi Shamsun ini sangat kuat, tidak bisa dihentikan. Walaupun ada berapa ribu prajurit, dia tidak mampu untuk mengalahkan Nabi Shamsun al-Ghazi. Jadi ada seorang raja yang mengadakan sayembara. Siapa yang kata raja ini yang mampu menangkap Shamsun al-Ghazi dan dibawa kepadaku, maka dia akan kuberikan apa yang dia mau. Nah, duit banyak atau misalkan laki-laki yang menginginkan istri yang banyak, harta benda yang banyak, akan kuberi. Ini kata raja. Tapi banyak yang mikir, terdengarlah akhirnya di telinga istri Shamsun al-Ghazi ini. Terdengarlah, inilah namanya perempuan ya, masih juga tergoda. Jadi setelah mendengarkan, karena hidupnya tadi ya melarat lah, jadi tetapi cukuplah. Nah, karena mendengar harta benda, cinta dengan kekayaan tadi, akhirnya tergiurlah. Tapi baru tergiur, belum ada niat untuk angkat tangan kepada raja tadi. Nah, para raja ya, dan para menteri-menteri yang ada di kerajaan itu berdiskusi. Kalau tidak ada yang mau melaksanakan sayembara ini, akhirnya mencari-cari jalan. Kita ajak istri, atau kita kalau menghasut ya, kita menghasut istrinya Shamsun aja. Kata siapa? Kata raja dan para menteri-menteri. Dipanggil istri Shamsun tadi, karena tergiur dengan harta yang banyak, kekuasaan tadi, akhirnya mau. Nah, di suatu malam, yang singkat cerita, Shamsun ini lagi tertidur. Nah, dia mencari kesempatan di situ. Istrinya ini diambilnya tali. Kalau tali yang besar, ini baru tali. Diambilnya tali itu diikatnya sama istri Shamsun al-Ghazi ini. Nah, pas lagi tidur tuh kan biasa gerak-gerak dikit kan, menggeliat. Nah, putus kan loh itu tuh. Langsung terputus. Nah, ini saking kuatnya Shamsun al-Ghazi ini. Tali yang besar itu terbangun si Shamsun al-Ghazi ini. Setelah melihat tali-tali tadi, bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, mengapa engkau mengikatku?" Kata Shamsun al-Ghazi. "Aku hanya ingin mengetes." "Iya. Wahai suamiku, apakah engkau ini kuatnya mengetes?" Kata istri Shamsun al-Ghazi ini. Pada malam harinya tidur, ya. Tertidur lagi. Ya, pada saat malam hari, pada saat Nabi Shamsun al-Ghazi ini lagi tertidur, diambilkan rantai yang dari besi yang besar. Nah, pada saat lagi proses mengikat, terbangun lagi Shamsun al-Ghazi ini. Kenapa lagi diikat? Kenapa pulang bukti kata? Niat kuat kan? Engkau wahai suamiku, wahai istriku, perlu engkau ketahui, kata siapa? Shamsun al-Ghazi. Tidak ada yang dapat mencegah aku, ya. Ini kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengikat aku kalau ingin mengikat atau mengalahkan. Nah, pas itu sudah terikat, langsung bergerak lagi, rupanya putus juga, ya, rantai-rantai itu tadi. Bertanyalah siapa? Si istrinya ini, "Wahai suamiku, apakah boleh engkau menunjukkan kepadaku apa kelemahanmu?"
Masih terdiam Sam'un ini, masih ragu nak ngasih tahu, masih ragu. Nah, ya manalah istri ini. Kalau engkau benar-benar cinta sama aku, kata siapa? Istri Sam'un al-Ghazali. Kasih tahu lah, apa kelemahan? Yang untuk aku kata engkau nak kasih tahu. Tidak, ya nak tahu aja. Dikasih tahu lah sama istri Sam'un al-Ghazali, sama Nabi Sam'un al-Ghazali ini. Kelemahan ini, itu kan Nabi Sam'un itu kan kalau orang-orang dahulu itu rambutnya panjang, rambutnya panjang. Adalah dari rambutku ini. Kalau diikat dengan rambutku ini, kemudian aku tidak dapat tidak bisa berdaya. Nah, bergerak dalam manapun, sekuat apapun aku, tidak akan bisa bergerak di sini kelemahan. Nah, kalau bahasa kami itu cengir, cengir, benar. Oh itu dalam hatinya apa? Dia bayangkan dapatkan itu, dapatkan harta banyak pada malam hari ya. Jadi Nabi Sam'un al-Ghazali ini tidak sering dia bertemu dengan istrinya. Seminggu dia perang, balik cuma semalam. Seminggu perang, balik cuma semalam gitu. Ya Nabi Sam'un al-Ghazali. Nah pada saat dia pulang dari perang ya, tertidur, dia mencari kesempatan istri Sam'un al-Ghazali. Diambilnya rambutnya tadi mungkin sekitar 3 atau 4 helai. Itu diikatkannya sama istrinya tadi. Nah setelah diikatkan, terbangunlah. Kenapa aku tidak bisa bergerak nih? Kata Nabi Sam'un al-Ghazali. Nah, melihat di sampingnya ada istrinya. Nah mengapa engkau mengikat aku dengan rambutku? Aku hanya mengeteskan, benar tak? Kuatnya. Apakah benar katanya? Dengan rambutmu katanya, engkau tidak bisa berdaya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, kata istri. Ya inilah aku tidak bisa lagi bergerak, katanya aku ini. Kata Nabi Sam'un al-Ghazali. Singkat cerita langsung diantarkanlah, ya, diantarkan sini apa? Ya menghadap sang raja, istrinya tadi mengatakan bahwa Sam'un al-Ghazali ini lah bisa ditangkap. Ada bukan bayar bisa. Karena aku dah tahu kelemahannya rambutnya. Kalau diikat dengan rambutnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sudah kuikat langsung dengan beberapa prajuritnya diangkat ke Sam'un ini. Nah singkat cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diikat Nabi Sam'un al-Ghazali ini di antara 2 tiang, diangkat tali itu pakai rantai. Jadi disiksa habis-habisan Nabi Sam'un al-Ghazali, tapi belum mati. Dicongkel dulu matanya, dipotong tangannya, pokoknya tinggal bulat kaca labu. Nah, tinggal kepala sama badan itu. Mungkin ada dipotongnya juga kepala. Nah pada saat itulah malaikat Jibril turun atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Sam'un, kata malaikat Jibril, aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjenguk. Apapun yang kau inginkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Nah, Nabi Sam'un pun berdoa pada saat itu. Orang lagi ramai yang menyaksikannya, orang-orang kafir itu ramai sekali yang menyaksikan. Nah lagi senang-senangnya Nabi Sam'un ini berdoa, ya Allah, aku tidak minta apa-apa, hanya kembalikanlah kekuatanku seperti dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan semua tubuh-tubuhnya tadi menyatu. Setelah menyatu, yang tadinya diikat, semua kerajaannya itu pas Nabi Sam'un itu merontak-rontak karena marah tadi, langsung hancur semua, termasuk istrinya tadi, ya, mati terkubur di bawah kerajaan yang hancur tadi. Nah pada saat itulah
karena meninggalnya siapa tadi? Binilah mati. Sampun itu. Binilah mati. Ada lagi teman. Nah, pada saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk tidak lagi berperang, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bersumpah Nabi Sallallahu ini, ya Allah, bersumpah kepadamu akan beribadah sehari berpuasa, sehari tidak, mengikuti ibadahnya puasa Nabi Daud. Nah, sehari puasa, sehari tidak, melakukan ibadah, tapi tidak berbeda dengan kita sholat 5 waktu kan. Nah, melakukan ibadah, berpuasa selama 1000 bulan atau setara dengan berapa tahun? 83. Nah, 83 tahun 4 bulan lah. Nah, beribadah selama. Nah, mendengar itu para sahabat ini setelah diceritakan oleh Rasulullah, jadi beribadah Nabi Sallallahu ini. Mendengar itu para sahabat ini mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang itu, bersedih. Ya Rasulullah, kami ini umurlah pendek, amalan ya cuman sholat tadi lah. Tak mungkin kami yang banyak dosa dengan sebagaimana yang telah kau sebutkan banyak sekali fitnah, cobaan di akhir zaman ini. Tak mampu kami nak mencari ridhanya Allah itu. Sedangkan nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, kata ibadahnya, masya Allah, umurnya ada yang 1000 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 500 tahun. Kami cuma 63 di antara itulah, di antara 60 sampai 70 bersedih. Nah, jangan terdiam sejenak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, pada saat itulah turun ayat surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, pada saat itulah jangan khawatir para sahabat. Ya, jangan khawatir. Di antara 12 bulan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat, ada satu malam. Yang mana malam ini, satu malam ini jika kalian mendapatkan malam ini, itu sama dengan ibadah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Beribadah 1000 bulan. Sama. Ya. Jikalau kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini salah satu kemuliaannya umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya pendek, nak hidup di ujung, ya. Hidup di ujung namanya kita ibu. Nah, setelah kita tidak ada lagi umat-umat lagi. Kalaupun ada itu ngaku-ngaku, kalau bahasa Nabi itu, ya, mengaku-ngaku. Banyak yang mengaku-ngaku Nabi, baik itu di zaman Nabi dan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulan dari cerita atau riwayat dari Nabi Salman Al-Ghazi ini, jadi Nabi Salman Al-Ghazi ini sangat taat, berperang sudah, berjihad begitu kan, taat kepada Allah, ya. Setelah itu ibadahnya masya Allah. Ya kita tidak tahu nak melakukan hal yang seperti itu. Mungkin kita pihak mana, ada upaya kekuatan. Terus ibadah kita juga, ya dapat baca hitung lah. Ya, apa yang nak dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah inilah malam inilah. Jangan sia-siakan. Ya, kita cari usaha itu. Yang namanya usaha kan pasti ada hasil, walaupun dikit. Ada yang merasa malam Lailatul Qadar itu malam 25. Ada yang merasa malam 20. Jadi lain, beda ya, perasaan. Jadi kita berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa supaya kita dipertemukan dengan malam yang mulia ini, yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan malam ini, ya malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau dapat kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah marilah kita bersama-sama memohonkan ampunan. Mungkin ya, kata pepatah itu gini, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ambillah, ya, lihat dan ambillah apa yang dikatakan, dan jangan wala tanzur man qala, dan jangan lihat orang yang. Jadi ambillah suatu faedah, jikalau itu baik maka ambil. Makanya ulama itu ya, ada yang mengatakan, maaf, ambillah satu ilmu, ya, kalau itu baik untuk kita, walaupun itu keluar dari mulut kalbu. Apa itu kalbu? Anjing. Ambil walaupun keluar dari. Nah, kita tahu kan anjing itu hilang, tapi ambillah. Artinya ambil apa yang baik, ya, ambil hikmahnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita melantik beliau ini. Mudah-mudahan ashab ini sebagai mahfud kita menjadi ustadz yang terkenal di kota Bogor. Jadi kita munculkan sekali-kali kita kan dia bertindak selaku khotib di masjid kita. Gitu. Jadi membaca kita melatih anak-anak kita supaya bisa menjadi ulama terkenal. Tadi beliau menceritakan tentang apa tadi? Raja Samson. Kalau saya si ashab saya sudah menonton filmnya. Dalam film versi barat itu Samson. Kalau Bapak Ibu mau lihat film itu film Samson. Tapi itu versi orang barat. Tapi cerita yang disampaikan tadi sama. Ya, sama dengan yang disampaikan oleh anak ashab. Jadi kita bisa meraih atau menyimak apa yang disampaikan bahwa itu perjalanan keluarga dari seorang nabi, bahwa setiap orang itu ada kelemahannya. Dari kelemahan itu saya kira nggak bisa kita sampaikan kepada orang lain, cukup dengan kita. Kelemahan itulah yang akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjatuhkan kita. Itu kesimpulannya gitu kan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tausiah yang singkat tadi saya katakan, jangan kita melihat dari siapa, tapi ambillah dari apa makna yang disampaikan. Terima kasih. Kita tutup tausiah pada pagi ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.